saya tulis di Burkina Faso, Afrika pada tanggal 29 Januari tahun 2020. Artinya saya sebagai anggota DPR RI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Saudara-saudara, kita sudah kurang lebih 8 bulan ya, sekarang ini memasuki sebuah era pandemi ya, karena waktu itu ditemukan pada awal Maret ya, kalau sekarang nanti akhir Februari atau awal November, ini berarti kurang lebih sudah 8 bulan mengalami pandemi COVID-19. Saya pada tanggal 29 Januari 2020, waktu itu sedang berada di Burkina Faso. Waktu itu ada kegiatan konferensi Parliamentary Union of Islamic States atau konferensi dari negara-negara Islam yang tergabung di dalam OKI. Nah, di Burkina Faso waktu itu saya sempat menulis semacam rilis melalui notes di handphone saya tentang corona. Waktu itu belum ada istilah COVID-19. Saya ingin bacakan apa yang saya tulis pada tanggal 29 Januari dan saya kirim juga ke sejumlah media massa ketika itu untuk juga mengingatkan dan memberikan masukan kepada pemerintah. Judulnya kira-kira begini: pemerintah perlu bentuk rantai komando khusus untuk mitigasi isu corona. Ini 29 Januari 2020. Ya lumayan kan, jauh dari tanggal awal Maret ya ketika pertama kali ditemukan. Pemerintah cenderung lamban dalam menyusun kebijakan mengantisipasi penyebaran wabah virus corona. Hingga hari ini, 29 Januari 2020, waktu itu ya, belum ada satupun kebijakan yang bersifat menentukan terkait persoalan tersebut. Padahal sudah ada 6 negara tetangga, waktu itu masih 6, ya, yang sudah terpapar kasus corona, yaitu Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Australia. Kebijakan di saat kompleks emergency memerlukan kecepatan dan ketepatan, termasuk koordinasi antar sektor. Ingat waktu itu justru suara-suara dari Kementerian Kesehatan dan juga beberapa lembaga lainnya menganggap enteng virus corona. Bahkan ada yang mengatakan ya akan sembuh sendiri dan seterusnya, tidak perlu masker dan seterusnya. Selain itu, pemerintah juga belum memberikan travel warning bagi WNI yang ingin bepergian ke Cina. Ya, waktu itu belum ada. Peringatan hanya diberikan khusus bagi mereka yang hendak mengunjungi Provinsi Hubei saja, terutama kota Wuhan, epicentrum dari virus corona ini. Padahal sejak pekan lalu itu maksudnya jadi seminggu sebelumnya, virus corona telah menyebar ke 30 dari 31 provinsi di Cina. Dan kita tahu bahwa Wuhan sudah lockdown sekitar tanggal 23 Januari 2020. Pemerintah seharusnya lebih responsif dan sensitif mengantisipasi berbagai kemungkinan. Begitu pula di bidang keimigrasian, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan apapun untuk membatasi mobilitas warga negara Cina ke Indonesia. Kita ingat waktu itu masih banyak warga dari RRC yang masuk ke Indonesia. Kasus infeksi corona yang ditemukan di sejumlah negara ASEAN lain, juga di Australia, semua merujuk pada turis asal Cina. Sebagai perbandingan, pemerintah Filipina misalnya sudah membatalkan kebijakan visa on arrival bagi turis Cina ketika itu ya, sebagai bentuk antisipasi masuknya virus tersebut ke negaranya. Kita perlu menyadari corona ini adalah isu biosecurity yang bisa berkembang menjadi bencana biologi, sehingga penanganannya harus sangat responsif, tak bisa model wait and see. Sebagaimana dilakukan pemerintah kita sejauh ini. Meskipun pemerintah mengklaim Indonesia siap menghadapi kasus corona dan sudah menunjuk sejumlah rumah sakit rujukan, namun perlu disadari kapasitas fasilitas kesehatan yang kita miliki masih sangat terbatas. Dari sekian puluh rumah sakit rujukan misalnya, kalau kapasitas ruang isolasinya kurang dari 5, jumlah pasien yang ditangani sangat terbatas. Itu sebabnya menurut saya, dalam waktu dekat setidaknya ada 2 langkah yang harus dilakukan
atau segera dikerjakan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah sebaiknya segera membentuk rantai komando khusus untuk mengawasi dan memitigasi wabah global ini. Mengingat ada banyak sekali kementerian atau lembaga yang pekerjaannya harus menyesuaikan diri dengan isu ini. Dalam catatan saya, setidaknya ada 8 kementerian yang terlibat atau perlu dilibatkan untuk memitigasi isu corona, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Terkait soal perhubungan misalnya, saya baca pembatalan penerbangan dari dan ke Wuhan ternyata baru dilakukan terhitung mulai 28 Januari kemarin. Jadi waktu saya membuat rilis ini baru 1 hari. Kebijakan itu pun bukan lahir dari Kementerian Perhubungan, melainkan oleh maskapai. Dan pembatalan itu terjadi sebenarnya karena ekses kebijakan isolasi yang dilakukan oleh pemerintah Cina sendiri, bukan atas inisiatif dari otoritas berwenang di Indonesia. Bagi saya, ini manajemen bencana yang buruk. Terkait soal kebijakan pembatalan penerbangan dari dan menuju Cina, apakah itu terbatas bagi kota-kota tertentu atau seluruh penerbangan? Mestinya isu ini menjadi kebijakan Kementerian Perhubungan dan bukan inisiatif maskapai penerbangan atau otoritas bandara. Begitu juga soal perdagangan, harus segera ada kebijakan yang determinatif untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Sebab Cina adalah negara pemasok terbesar kebutuhan impor Indonesia dengan volume mencapai 44,58 miliar US dollar sepanjang 2019. Jauh di atas Jepang di urutan kedua yang nilainya 15,59 miliar US dollar. Kita perlu mewaspadai impor pangan, buah, hortikultura atau produk hewan dari Cina. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mendesak dilakukan pemerintah Indonesia adalah segera mengevakuasi serta menjamin keselamatan warga kita yang sedang berada di Cina, khususnya di wilayah endemik Wuhan. Negara-negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, atau Prancis misalnya, segera memulangkan warga mereka yang sedang ada di Cina. Kita juga membutuhkan tindakan responsif serupa. Ini kemudian dilakukan tetapi beberapa waktu kemudian. Jadi kita dianggap termasuk yang agak terbelakang dibanding negara-negara lain di dalam menjemput warga negaranya. Pemerintah kita dalam hal ini harus bisa melobi pemerintah Cina agar WNI yang ada di Wuhan minimal bisa dievakuasi ke tempat lain yang lebih aman. Sepanjang usaha itu, pemerintah juga harus bisa menjamin keselamatan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Jangan lupa, akibat kebijakan isolasi yang diterapkan pemerintah Cina, stok kebutuhan makanan misalnya pasti berkurang. Menurut data Kementerian Luar Negeri, saat ini ada 243 WNI yang berada di daerah isolasi, antara lain di kota Xianing, Zhuangxi, Ansi, dan Xiangyang, yang semuanya terletak di Provinsi Hubei. Di Wuhan ada 96 mahasiswa yang masih tinggal di asrama-asrama kampus. Nasib mereka harus jadi prioritas utama pejabat pemerintah serta perwakilan kita di Cina dalam waktu dekat ini. Itulah saya tulis di Burkina Faso, Afrika pada tanggal 29 Januari tahun 2020. Artinya saya sebagai anggota DPR RI, sebagai juga Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan juga sebagai rakyat sudah waktu itu memberikan masukan dan juga ingatan kepada pemerintah untuk mengantisipasi bencana ini yang kemudian dideklar menjadi pandemi global. Mudah-mudahan lain kali masukan-masukan dari warga maupun dari manapun harus direspon secara lebih serius sehingga kita tidak membuang-buang waktu seperti pada masa lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.